Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kami yaitu tentang hidrokarbon non konvensional. Di sini sebelum memasuki presentasinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya di sini saya sendiri Ahmad Ibrahim. Kemudian ada Revi Azlina, ada Zelvi Yuningsi, ada Febri Nuri dan Indra Kunia. Di sini saya langsung masuk aja ke pengertian apa itu hidrokarbon non konvensional. Hidrokarbon non konvensional adalah suatu zat kimia organik yang dapat terbentuk dari gas, cair maupun padat yang memiliki unsur karbon dan hidrogen, yang mana diambil secara tak biasa atau tentunya dengan teknologi yang berbeda dari migas konvensional dan ditemukan di lapisan batuan yang memiliki permeabilitas dan porositas yang rendah yang tak terduga sebelumnya. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Nomor 5 Tahun 2012, migas non-konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas rendah atau low permeability, antara lain seperti shale oil, shale gas, tight sand gas, dan metana hydrate. Kemudian, migas non-konvensional ini tergantung dalam batuan induk, di mana batuan induk itu sendiri telah bermigrasi dan berkumpul pada batuan lainnya atau reservoir yang berdekatan dan karakteristik permeabilitas rendah sampai sangat rendah. Untuk memproduksi migas non konvensional diperlukan teknologi tinggi dan biaya lebih besar, yaitu teknologi produksi tersier atau tertiary oil recovery dengan cara pemboran horizontal, kemudian pembuatan rekanan dengan menembakkan fluida campuran air dan zat kimia dalam lapisan target atau biasa disebut hydraulic fracturing, sehingga minyak dapat dialirkan melalui reka-rekaan tersebut dan dipompa menuju ke permukaan. Macam-macam hidrokarbon konvensional. Jadi, jenis minyak dan gas non-konvensional pada prinsipnya meliputi shale oil and gas atau minyak serpi dan gas serpi, tight oil and gas, immature oil atau oil shale atau soil bitumen atau bitumen padat, heavy oil bitumen, dan coal bed metana atau CBM atau gas metana, batu bara. Di macam-macam hidrokarbon non konvensional ini ada terbagi menjadi 5, yaitu CBM atau coal bed metana. Yang kedua ada shale gas, yang ketiga ada shale oil, yang keempat ada gas hydrate, yang ketiga ada heavy oil. Langsung saja masuk yang pertama yaitu CBM atau coal bed metana. CBM sama seperti gas alam konvensional pada umumnya, hanya saja terdapat beberapa perbedaan, di mana CBM berasosiasi dengan batu bara sebagai source rock dan reservoirnya, sedangkan gas alam yang kita kenal diproseskan dari reservoir pasir, gamping maupun rekahan batuan beku. Selain itu, dari aspek penambangannya juga, CBM harus direkayasa terlebih dahulu sebelum gasnya dapat diproduksikan. Rekayasa didahului dengan memproduksikan air atau sering disebut dengan istilah dewatering, sehingga terjadi perubahan keseimbangan jenis mekanik pada sistem, di mana hal ini mengakibatkan menurunnya tekanan pada reservoir yang terdampak pada mengakibatkan menurunnya tekanan pada reservoir. Kemudian hal ini disusul dengan mengalirnya gas melalui rekahan yang pada akhirnya keluar menuju lubang sumur. Kemudian ada shale gas. Yang kedua ada shale gas. Shale gas ini adalah gas yang diperoleh dari serpian batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi, di mana proses yang diperlukan untuk mengubah batuan shale menjadi gas sekitar 5 tahun, di mana pemerintah saat ini tengah membuat peraturan hukum pengembangan shale gas, di mana batuan serpih memiliki matriks rendah, yang dimana produksi gas dalam jumlah komersial rekahan buatan pada batuan untuk menjaringkan permeabilitas serpih telah diproduksi selama beberapa tahun, yang dimana mengalami perubahan seperti kehebohan gas serpih beberapa tahun terakhir terjadi di permukaannya teknologi modern yang terbaru, yaitu perekahan yang membuat rekahan artifisial secara luas. Kemudian itu ada shale oil. Shale oil diekstraksikan dari batuan serpih, di mana suatu batuan sedimen berukuran sangat halus yang memiliki sifat viscosity yang khas dan secara khusus disebut oil shale. Keberadaan oil shale ini sangat berkaitan dengan tatanan geologi yang berkembang pada suatu lingkungan pengendapan dan secara lebih jauh dikontrol oleh proses geologi berupa tektonik, sedimentasi, dan lain-lain.
Kemudian ada gas hydrate. Gas hydrate ini adalah kristal es seperti padat yang terbentuk dari campuran air dan gas alam, biasanya metana. Mereka terjadi dalam ruang pori, sedimen, dan dapat membentuk semen, node, atau lapisan. Yang terakhir yaitu ada heavy oil. Baiklah, selanjutnya potensi migas non-konvensional di Indonesia. Potensi migas non-konvensional di Indonesia terbilang sangat menjanjikan. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, cadangan shale gas yang terkandung di Indonesia mencapai 547,07 triliun kaki kubik atau TCF. Dan potensi cadangan gas metana batubara mencapai 453 triliun kaki kubik atau TCF. Selanjutnya, hingga saat ini potensi shale gas diperkirakan berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan gas metana batubara diduga berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi hidrokarbon berupa minyak dan gas bumi. Salah satunya yaitu di Pulau Sumatera. Potensi migas di Indonesia lainnya adalah migas non-konvensional. Migas non-konvensional ini berbeda dengan migas konvensional. Migas non-konvensional ini antara lain adalah gas metana batubara, shale gas, dan tight gas sands. Ketiga migas non-konvensional ini harus dieksploitasi secara maksimal karena dapat menjadi cadangan untuk menggantikan migas konvensional. Migas non-konvensional ini memiliki volume yang sangat besar, namun susah untuk didapatkan karena untuk mendapatkannya harus dengan teknologi dan teknik yang canggih. Kendala perkembangan hidrokarbon non-konvensional di Indonesia. Pertama, tingginya biaya operasional. Tingginya biaya operasional mulai dari biaya propan sebagai bahan yang digunakan untuk mengisi fracture. Beberapa tahapan proses perekahan yang diperlukan untuk ketinggian fracture yang diinginkan, sampai biaya yang dikeluarkan untuk waktu yang tidak produktif pada saat mempersiapkan proses perekahan. Yang kedua, rendahnya permeabilitas. Potensi migas non-konvensional yang kaya organik di beberapa perusahaan migas selama ini sudah teridentifikasi, namun relatif diabaikan karena rendahnya permeabilitas yang mencerminkan kesulitan untuk mengalirkan migas tersebut. Penemuan konsep baru dalam eksplorasi. Perkembangan teknologi dan geologi telah mendukung penemuan konsep baru dalam eksplorasi hidrokarbon dari reservoir non-konvensional. Salah satu reservoir non-konvensional itu adalah hidrokarbon gas dari batuan serpih atau shale. Shale gas adalah gas alam yang diproduksi dari lapisan shale. Shale adalah batuan sedimen yang terdiri dari partikel berukuran lanau dan tanah liat dengan karakteristik laminasi planar. Batuan shale seringkali disebut sebagai batuan serpih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repi Ajelina ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Febri Nuri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan non-konvensional konvensional. Yang pertama itu keberhasilan eksplorasi. Sumur daya migas non-konvensional ini sangat besar, berbeda dengan migas konvensional di mana keberhasilan eksplorasi menjadi salah satu kunci sukses utama. Karena lokasi sumber daya sudah teridentifikasi, isu utamanya itu adalah apakah cukup ekonomis memproduksikan akumulasi lapisan tersebut. Aplikasi teknologi perekahan atau fracturing dan pemboran horizontal yang umum digunakan pada sumur migas konvensional merupakan terobosan dalam rangka memproduksikan akumulasi migas non-konvensional. Dan selanjutnya itu ialah meningkatkan nilai produksi. Terperangkapnya gas serpih dikarenakan batuan induk tersebut memiliki porositas dan permeabilitas yang kecil, sehingga diperlukan perekahan batuan untuk membuat hidrokarbon dapat keluar dan diproduksi. Reservoir hidrokarbon non-konvensional sangat kompleks
dan heterogen dengan sifat geomekanikanya, geokimia, dan petrofisiknya, sehingga sangat penting untuk dilakukan identifikasi terhadap perekahan batuan untuk pemboran horizontal dan untuk meningkatkan nilai produksinya. Selanjutnya itu ada metode pengangkatan. Dalam mengeksploitasi migas non-konvensional, diperlukan metode dan teknologi tersendiri. Metode yang digunakan berbeda dengan proses eksploitasi migas konvensional lainnya. Untuk sel hidrokarbon, diperlukan metode perekaan lapisan batuan atau fracturing untuk membuat celah atau rekahan pada batuan agar cadangan dapat mengalir ke sumur. Sedangkan untuk gas metana batu bara, diperlukan metode fracturing dan proses weathering agar gas dapat terdesorpsi dan terambil. Sumber energi yang digunakan. Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar masih berasal dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dalam pembentukannya membutuhkan waktu hingga jutaan tahun. Saat ini permintaan terhadap bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi, semakin tinggi, sehingga cadangannya diperkirakan menipis untuk belasan tahun ke depan. Oleh karena itu, upaya untuk mencari keberadaan sumber energi baru sebagai substitusi bahan bakar fosil terus dilakukan. Salah satu sumber energi tersebut adalah gas hidrat yang ramah lingkungan untuk menekan terjadinya pemanasan global. Cadangan gas hidrat yang terdapat di Indonesia tersebar dari lautan barat Indonesia sampai timur Indonesia. Antara lain, terdapat di bagian barat Sumatera Utara, Selat Sunda, Selat Makassar, perairan di bagian utara Manado, serta di perairan Maluku dan Papua. Diperkirakan bahwa Indonesia memiliki total cadangan sebesar 3.000 miliar kaki kubik. Selain itu, gas hidrat memiliki cadangan sebesar 1.015 sampai 1.017 meter kubik yang sebanding dengan 2 kali lipat cadangan gas konvensional dan hampir 2 kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan sumber energi yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.